Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada hadirin yang terhormat, adik-adik saya dan kakak dan abang ipar saya, di dalam pidato ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan atau motivasi untuk kalian yang menonton atau kalian nih yang lagi menonton. Pernah nggak sih kalian berpikir di tahun 2024 ini kalian mendapatkan hasil atau goals yang ingin kalian capai, atau sedikit atau upgrade dalam diri kalian sendiri? Kalian ada nggak menggapai hal tersebut? Ya. Saya juga sebenarnya seperti itu ya. Di tahun 2020 sampai 2024 itu kan kita mengalami yang namanya kasus COVID-19 ya, yang dimana orang pada diwabahi penyakit atau virus yang merajalela hingga kami semua harus diam di rumah. Dan disitulah dimana anak-anak generasi muda itu tidak keluar rumah, tidak melihat dunia luar, sehingga mereka mengonsumsi apa yang ada di gadget mereka, misalkan Instagram, TikTok, YouTube ya. Apalagi sekarang itu banyak sekali konten-konten yang sangat buruk dan toksik gitu. Kalian tahu nggak sih istilah brain rot? Tahu nggak? Belum tahu. Saya sih masa nggak tahu brain rot? Brain rot itu kan tahu kan, kayak konten-konten video receh di sosial media gitu, misalkan kayak skibidi atau misalkan konten lucu yang garing lah misalkan gitu ya, sehingga itu dikonsumsi oleh anak-anak zaman sekarang hingga membuat mereka lingkungannya yang toksik gitu ya. Mereka tidak melihat dunia luar, sehingga itu membuat otak mereka tidak mengonsumsi hal-hal yang positif, justru mengonsumsi banyak sekali hal-hal negatif gitu ya. Tetapi apakah menurut kalian itu terlambat? Justru menurut saya tidak, karena tidak ada kata terlambat untuk kita berubah. Di tahun 2025 ini, disinilah kesempatan kita untuk generasi muda untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, entah itu pola hidup sehat dan sebagainya. Oke, di sini saya ingin sedikit membagikan tips-tips yang baik untuk kalian semua, terutama bagi kalian yang ingin menggapai sesuatu yang besar di tahun 2025 ya. Sebagai generasi muda, gimana sih cara kita mengonsumsi konten sosial media yang benar? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu semua ya? Iya. Baik, di sini ya, kebanyakan anak-anak Gen Z atau yang sekarang lagi bergulir di sosial media, entah itu Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya, itu senangnya kelebihan mereka itu mereka lebih pintar daripada gen-gen di zaman dulu seperti gen milenial, Gen X. Karena kenapa? Karena Gen Z itu sering mengonsumsi informasi-informasi dibandingkan orang-orang dulu. Misalkan anak-anak Gen Z sekarang udah tahu kasus-kasus korupsi gitu ya, mereka udah tahu bagaimana sistem hukum, sistem ekonomi, bagaimana cara belajar yang benar, hanya mengetik dari internet gitu, bagaimana mereka bisa mencari informasi lebih banyak. Tetapi kekurangannya dari Gen Z dengan gen yang sebelumnya adalah kekurangannya Gen Z itu mereka tidak menggali informasi lebih dalam. Jadi mereka hanya mendapatkan informasi tanpa menelitinya terlebih dahulu. Misalkan kayak kita kalau main TikTok gitu ya, langsung scroll apa yang dikatakan orang, oh setuju, apa dikatakan ini, oh setuju, oh enggak setuju, ini. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu dibalik informasi dari informasi tersebut gitu kan. Betul. Ya, jadi menurut saya itulah kekurangan dari anak-anak yang hidup di zaman sosial media zaman sekarang. Jadi bagaimana cara menghadapi solusi tersebut? Ya makanya kita lebih banyaklah untuk tabayun ya istilahnya kalau dalam agama Islam itu, mencari informasinya terlebih dahulu untuk belajar. Dan kalau belajar itu selalu anak-anak Gen Z zaman sekarang itu mengonsumsi informasi yang tidak bermanfaat bagi mereka. Betul lah? Betul sekali. Makanya kita itu
harus mencarilah informasi yang bermanfaat bagi kita. Tapi apakah kalian berpikir kalau mencari informasi itu hanya dari gadget? Enggak kan? Justru kita banyak informasi yang dapat kita cari dari baca buku, dari baca jurnal, baca berita dan lain sebagainya. Kita justru informasi itu banyak, dan bukan hanya mencari informasi tapi juga menggali informasi dan menelitinya lebih dalam, gitu ya. Jadi itulah yang bisa kita tingkatkan bagaimana cara mengkonsumsi sosial media dengan benar, gitu ya. Selain goalsnya 2025, apakah hanya itu saja? Tidak, banyak sekali. Mungkin kita bisa mengubah pola pikir kita, bagaimana apa yang ingin kita raih dari tahun 2025 ini. Mungkin kalau untuk adik Dinar mungkin kan goalsnya mungkin ingin six pack gitu, badannya kuat dan bisa pola makannya lebih bagus gitu ya. Makanya situlah Dinar boleh tuh langsung mengatur bagaimana kesehariannya, pola makannya. Mungkin kalau Kak Anggi maybe ya, ya punya toko usaha. Tentu dan yang kedua goals di adik Dinar sama kakak Anggi gitu ya, tentu itu tidak bisa diraih dengan mudah. Pasti ada proses yang sangat panjang sekali ya. Tentu kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bagus seperti tadi, tentu dengan proses yang sangat panjang dan menyakitkan. Tentunya nggak ada tuh kalau pengen hasil enak berarti prosesnya instan, nggak ada. Itu juga kekurangan dari para anak-anak zaman sekarang, di mana mereka kepingin menggapai suatu goal tapi ingin diraih secara instan, itu nggak ada. Jadi makanya kita mulai sekarang kalau ingin menggapai sesuatu goals di tahun 2025 ini, mulai buat rencananya, gimana pola kalau seandainya Dinar tadi ya, gimana pola makannya diatur gitu, dia berapa kali olahraganya sehari, berapa jam gitu. Juga dengan Kak Anggi bagaimana mengatur keuangan, bagaimana menabung untuk membangun toko nanti gitu. Jadi menurut saya ingin mengajak kepada kalian untuk janganlah kita terlalu berada di zona nyaman dan tidak ingin berusaha untuk menggapai goals, karena tentu semua goals yang tadi saya bilang tidak mudah, tidak bisa diraih secara instan, tapi perlu proses yang panjang dan menyakitkan gitu. Tapi saya juga tambahkan kalau jangan terlalu keras juga dengan diri kalian sendiri, bahwa coba cari juga seperti quality time kalian, seperti me time, entah itu self reward dan istirahat yang cukup gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pidato kali ini. Mungkin kurang ya pidato saya ya. Ya, oke, bagus. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Ayo selesai.